Udah turun banget. Iya. Si Meli ke situ udah bisa kali ya? Udah bisa ya? Kita ini nggak lapor dokter dulu, nggak apa-apa lah ya? Dari pusat soalnya. Apa? Apa-apa. Dari pusat. Dari pusat, oh dari pusat. Gue. Langsung dari pusat. Enak. Ayo. Dia belum pernah ke daerah sini ya? Iya. Pinter. Jangan apaan? Barusan Pak Yono ke atas tuh, padahal masih baru sedikit, baru keluar palanya doang. Pas ke bawah udah semua tapi meninggal. Halo dok. Ke telepon. Kenapa Tok? Kok meninggal Tok? Iya, barusan kan Pak Yono lagi nyiram. Katanya kepalanya baru keluar sedikit, terus dia lari ke atas kan manggil saya. Pas ke bawah udah keluar semua, tapi udah nggak ada nyawanya dok. Tok masih bisa Tok? Coba Tok. Nggak ini dok. Udah dipencet-pencet juga nggak. Udah saya keluarin lendirnya juga. Udah mati. Padahal barusan banget ini masih panas banget badannya padahal. Lahirannya normal. Normal dok. Masih panas ini badannya. Apa ketujukan? Enggak kayaknya dok. Badannya juga nggak kotor kok. Kalau keinjak atau itu kan pasti kotor gitu. Ini enggak. Masih panas banget badannya karena barusan banget. Saya nyiram tuh kelihatan segini nih, ini udah keluar, mata udah keluar. Posisinya begini dia posisinya nggak berdiri, dia memang. Iya tuh posisinya juga duduk dong. Karena saya di sana dengar teriak-teriak Meli kan, Meli kenapa? Samperin, ternyata udah keluar kepala segini, ini kesini, ini posisinya kaki ini dikit. Terus aku ke kamu bangun ke atas, turun kan udah keluar semua itu. Iya. Masih baru aja itu hangat masih kok. Ini kan. Udah dipencet-pencet badannya, udah dikeluarin ininya di mulut-mulutnya. Tadi Pak Yono ngeliat dia gerak nggak Pak Yono kepala keluar? Tadi pas kepala keluar nggak gerak dok, kepala nggak gerak keluar ini, dia macam kepala. Makanya saya langsung manggil Atok begini. Nah, kelihatan segini. Cuma baru kepala doang, dok, sama kakinya. Sama kaki. Saya lagi nyiram, dok. Kembali teriak-teriak. Tak tinggal nyiram belum kelar, terus lihat kepalanya. Saya langsung ke atas, lari bangunin Atok. Keluar turun udah keluar semua, iya. Masih hangat ini. Orang tadi belum lama, orang nganter kandang kambing itu belum, dok. Kemarin nggak keluar pecah-pecah ketuban Tok? Nggak ada dok. Seperti biasa cuma leleran sedikit doang. Itu tapi basah juga sih anaknya sih. Basah, emang basah anaknya juga. Saya juga kiranya kehabisan ketuban tapi basah kok nggak kering. Tadi kan keluar segini, pas Pak Yono ininya ngelihatnya udah keluar segini dok katanya. Terus kaki. Iya sama kaki. Terus pas ke atas Pak Yono saya turun udah semuanya normal. Emang gak segede Salsa sih makanya normal kayaknya. Nggak ada gerak sama sekali ya. Iya sama matanya juga merem kok. Dibalik Tok, coba kakinya ke atas yang belakang. Ininya doang Pak Yono. Ini merah apa tuh? Coba lihat apa tuh? Jadi turun-turun gitu.
Enggak dok, Kuning-kuning kenapa? Warnanya kuning-kuning dok. enggak tahu. Emang keluarnya udah kuning-kuning gini Udah dok. kuning gini dok. Bukan kena kayu kan? Bukan, Bang warnanya ini. keluarnya kuning. Orang di ini di apa matras. Emang keluarnya udah kuning gini dok. Darahnya masih ada tuh. Iya, ini memang baru banget nah. Bukan kena tai. Bukan. Makanya kan waktu kemarin-kemarin saya nanyakan ke dokter, nggak ada nendang-nendang dok gitu kan. Tapi kan kata aja nih mas, waktu mandiin ada gitu kan. Aku ngecek ada kok Tok. Itu udah gede. Masih Iya, gede gitu masih waktu kemarin pas mau dipindahin kan kata saya teh, ini kok nggak ada nendang gitu kan. Emang gini kuning dok. bau nggak Tok? Enggak. Baunya normal. Harus Iya. cek CCTV. Normal dok, baunya dok. Betina lagi benar kata bapak. Iya betul. Aduh. Oke tolong videoin kirim ke aku ya Tok. Oke dok, siap. Kirim lengkap tangan dari kepala sampai akhir. Oke, siap dok. Beda. Nggak bisa diselamatin ya Toh, ya? Hah? Nggak bisa diselamatin ya? Iya. Udah mati benar-benar. Dari dalam. Hah? Dari dalam. Kayaknya mungkin. Soalnya tak lihat tuh kepalanya juga diem kepala itu. Iya. Biasanya kan Gitu-gitu apa gerak-gerak. namanya itu berontak kan? Iya. Kalau sapi lahiran kan, saya juga dulu punya sapi waktu di kampung. Ini enggak, udah diem gini udah. Dia tuh udah apa? Diem gitu loh. Iya. Makanya saya manggil kamu ke atas. Itu kita kesini kan udah keluar semua. Baru masih hangat, masih panas kok. Nanti setengah 3 kan ada mobil itu apa? Antar kandang kambing. Kandang domba. Iya. Ya jam 3 balik. Saya jam ke sini. Ini belum ada tanda-tanda mau lahirin. Nah jam 4 saya kesinilah mau nyiram si Popeye. Baru dapat sedikit teriak-teriak Meli kan. Mungkin udah ngeden, udah sakit. Gak lihat lah, udah begini nongol dia. Ke atas main bangunin kamu. Ke bawah udah keluar, udah nggak ada Kita ke nyawanya. bawah udah keluar semua. Ternyata waktu dia begini udah diam memang. Karena dari kemarin kan memang dipesenin bapak suruh ngontrol, makanya saya jam 3 itu truk nganter kandang itu memang belum ada tanda-tanda. Baru tadi itu mau nyiram teriak-teriak, Meli kenapa? Ternyata tak lihat udah nongol kepalanya. Itu sama anaknya Pak John itu nemenin saya dari jam 3 itu. Alahi. Jadi kabar duka nih guys. Ini anak Meli nggak selamat. Tadi ketemu sama Pak Yono pagi-pagi subuh. Pas turun dia lahiran udah meninggal ternyata. Pas dia bilang
pas Jimmy bilang keluar susunya itu ting hari apa itu? Sabtu ya? Udah lama. Nah itu aku cek nendang masih. Oh, udah lama berarti. Nah, Sebelum dia pindah ke sini, Dok. pas pindah ke sini depan situ. Iya, yang tempatnya apa, Pak? Kan dicek Iya, Pak Irfan tuh. pencet kan. Tapi Iya. kata dok enggak nendang gitu kan. Kata Pak Irfan. Aku pas masuk kandang aku udah 2-3 kali. Kan harusnya waktu Tapi yang nggak busuk tuh kalau di dalam. Kenapa? Bukan karena bakteri. Udah mati dari dalam, Dok, emang nggak? Iya betina. Betina. Semua normal, lagi darah. Ya, masih nendang-nendang kan. Dia bilang coklat ini ya. Ya Meli. Sorry ya guys ya. Jadi ini penyebabnya karena Meli posisi lainnya tuh duduk, ternyata harusnya berdiri saat itu. Semalam gue jam 1 datang situ, dia duduk. Gue tuh kemarin tuh udah kepikiran pengen ngasih jerami dan lain-lain. Jam 4 duduk juga, tapi kondisi itu berarti udah keluar ya. Jadi ketubannya udah pecah di dalam. Akhirnya dia, insting dia berarti ya. Tapi kalau kelahiran sapi pertama itu emang bisa seperti itu, Dok. Iya bisa. Jadi dia kayak seharusnya dia tuh harusnya gelisah dulu Pak. Umumnya. Umumnya gelisah terus jalan. Jadi kalau dia jalan pecah ketubannya itu kemungkinan keluar airnya. Jadi biasanya ada balon dulu keluar, baru tuh basah di kandang banyak. Seperti yang Bona itu. Jadi dia bona. Nah tapi dia kalau di akhir ketubannya keluar baru dia duduk itu nggak masalah Pak. Nah tapi ini balonnya nggak keluar tapi nggak ada air ketuban di bawah, kemudian berarti pecahnya di dalam perutnya, di dalam rahimnya itu. Nah dalam rahimnya ini nyebabin pasti ini kalau tali pusarnya udah putus dari rahim, dia pasti pakainya paru-paru. Nah kalau paru-parunya udah berfungsi, airnya masuk, air ketubannya. Ini waktu dibalik tadi aku cek juga, aku balik pun masih ada beberapa cairan keluar. Jadi emang Dan kondisinya sehat ya. Kondisinya sehat. Tidak ada buruk kan. nggak kelihatan tapi kalau Belum, masih kecil, lurusnya Bang. ada dikit nih. Jadi kemungkinan lebih ke arah bentuknya ke arah PO, tapi belang seperti Meli ibunya dan betina. Betina nih. Nah, Kan ini ada ini tuh juga, betina juga deh. jantan juga ada ini. Oh jadi. Ada tanda-tanda gelita ya tuh ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia emang kayak gitu santai aja. Ya berat. Kemarin beneran ya, gue tuh pengen jam berapa tuh ya, sebari rumput kau ya gitu, tapi ntar takut dari kotor gimana gitu. Malam gitu. Ya, bukan malam, dari siang aku pengen nyebarin rumput. Harusnya ngomong aja. Soalnya feelingnya Pak Evan tuh kuat guys. Jadi kok kayak gini. Ya kemarin kan juga aku nggak bisa ngecek ya. Ya lo. Full di SBSD. Iya. Jadi kemarin berapa sebelum
pergi tuh aku kan gitu kasih rumput tapi pas habis sholat duhur kasih rumput kali ya itiman tapi nggak kerucap. Jadi sama sekali nggak ada basah ya Pak Yono ya di kandangnya. Minus. Jadi pecahnya di dalam. Ya. Ini mau saya terminum semuanya. Enggak sudah gitu. Mau saya di kandangnya enggak. Enggak lama-lama nanti keluar waktu Pak Hendanya keluar dari itu subur. Kasus ini tuh gara-gara kelahiran pertama salah satunya. Iya. Jadi dia belum bisa mengekspresikan dirinya Pak. Ini gimana sih? Yang berdirinya dok. Berdiri enggak. Ilmu kurang normal. Maaf. Aduh saya kan. Gendut banget lagi ya. Oke guys, maaf ya. Maaf. Udah selamat, doakan masih ada rezeki lainnya ya. Sorry ya. Ini pas tebak-tebakan di situ yang ngomong lainnya apa hari Minggu kata Jaki. Terus yang ngomong betina aku ya dok ya. Iya. Aku bilang betina. Bertiga belang. jantan padahal kita bertiga Jantan aku betina. Belang punya dia. Jantan betina. Aku jantan. Ayo, jantan betina. Jantan. Ya udah deh kalau gitu dia betina. Ya, gimana masa jantan semuanya? Oh yang aku bilang betina. Tapi ada punuknya, belang. Astagfirullahaladzim. Aku maaf itu sama Pak Joni sini kan udah kandang. Aku nggak sempat ngomong rumputnya ya. Benar terbersih doang dok. Ngomong suruh pakai rumputnya ya. Terbersih banget pas habis duhur. Ya rumputnya itu. Aku itu udah. Gitu-gitu. Terus Ko Joni bilang kayaknya mau lahiran aja situ. Oh aku bilang gitu. Udah kayaknya udah mau mulai. Soalnya kan mirip-mirip Smolly, dia udah mulai duduk, tiduran gitu. Sama situ. Pas saya buat bersih-bersih katanya Pak Joni, nanti ini bersihnya gimana pakai karpet katanya. Wah ini udah mau lahiran nih kayaknya Pak. Katanya pagi dapetin sini. Di malam ini kan beda ini sama Seni. Bapak kan jadi juga ngeceknya. Ya kayak gitu, Jam-jam deh. Siap. Itu gitu dia suruh bangun. kan kok nggak ngasih tanda-tanda gitu Pak maksudnya. Biasanya kan teriak-teriak gelisah sampai kata teriak dia kan kalau tapi itu. Sore ya dia yang mulai berapa? Aduh, udah guys, sorry ya. Belum rezeki. 9 bulan. Jalan-jalan muter bisa. Selmawan, Assalamualaikum. Lagi apa mas? Siapa? Innalillahi meninggal. Kecelakaan apa mas? Sama keluarganya ya. Nanti telepon-teleponnya nanti aja. Ya, Assalamualaikum. Mas, air manis lagi berduka juga. Ya, semuanya udah ada takdirnya guys. Dia nggak bisa ngeluarin sendiri ya Pak? Bisa, normalnya ini kan Sayang ya? Emang bisa gitu ya? itu kan ada banyak faktor gitu.
mungkin dia kakinya udah kecepatan, kita nggak tahu gitu. Jadi di saat pengerjaan dia udah kecapean si anaknya. Karena kan kecapean ketubannya kita kadang-kadang tersipu dengan air kencing. Disangkanya belum keluar, ternyata emang sudah keluar air ketubannya. Bisa jadi. Ya. Tapi dia duduknya itu loh. Coba kalau belum dipindahin, gue jadi berandai-andai. Kalau belum dipindahin semua ada mampet, mungkin dia berdiri ya. Semalam mungkin kalau gue gituin berdiri. Jadi banyak sih di kejadian di petani itu udah dia lama mengerjaan, akhirnya pas keluar itu udah meninggal. Itu emang banyak juga kejadian petani-petani juga. Ya, kami banyak, di sapi banyak. Jadi kadang-kadang kan kita yang gini butuh bantuan karena kan udah domestikasi ya, kadang-kadang. Iya. Butuh bantuan gitu untuk ditarik. Ini udah keluar belum itunya? Belum nggak? Nanti sekitar, harus keluar alami ya? Iya. Kalau nggak keluar alami ya kita keluarkan. Maksimal berapa jam? Ya nanti tadi jam 4 ya. Kurang lebih? Jam 4. Ya nanti awas dulu. Iya. Lagi marah-marah bete ya. Udah 9 bulan kamu hamil ya. Gak usah bete nggak apa-apa. Nanti disediain cowok ganteng lagi, oke? Oke Meli. 12 jam. Ini berarti susunya udah mau keluar sebetulnya ya? Keluar. Kalau sekarang sih belum, karena kan belum ada rangsangan susu itu keluar kan harus ada rangsangan dari si anak. Kalau sapi potong ini nanti besoknya harusnya udah besar. Dokter sedih banget ya? Iya sedih. Sedih semuanya. Guys, kegagalan kelahiran anaknya Meli ini buat gue pribadi dan semuanya kayaknya nyesek banget sampai hari ini kan sebetulnya tadi ada IPN barusan juga ini pulang syuting kepikiran terus nggak tahu juga ya gitu jadi ada hubungan kematian itu dia lagi deep banget kayak gue cerita teman-teman SMP saya di Bongbong TV ambil terus ini pas ini kan biasanya kayak itu ikhlas ini kepikiran banget karena mungkin Meli ini kita tahu dari kecilnya kita ngurus dari kecil sampai dewasa hamil ditunggu 9 bulan terus kegagalannya itu kegagalan yang konyol gitu ya maksudnya ya tidak ada yang siapa salah siapa benar sih ini emang alaminya dia kurang bisa melahirkan tahu caranya pertama ya mudah-mudahan ya. Nah ini karena lahirnya gagal maksudnya yang bikin gue nyesel itu Jaki ngomong hari Minggu bener hari Minggu terus gue ngomong kan betina bunuh belang bener berarti tidak boleh menyayankan apapun. Nah ini tapi karena proses kelahiran itu mati di dalam aku sih ngeliat ini kayak lebih gitu tadi pagi sih dok. Mungkin habis makan nih Pak. Saya ngerti. Tapi ini si plasentanya belum keluar. Secara alami harusnya keluar. Harusnya dalam waktu 12 jam paling lama kan sudah keluar. Kalau normal, lahir normal. Karena ini fetusnya mati di dalam, bayinya mati di dalam, itu hormonalnya kurang bekerja maksimal. Jadi plasentanya nggak keluar secara alami. Dan dia gelisah terus sih dari tadi tuh. Jadi kayak mau ngeden-ngeden tapi nggak keluar. Makanya ini kita perlu bantu keluarin setidaknya lebih dari setengah keluar. Justru kita tunggu 24 jam biar dia turun sendiri. Ini jam 12 ya guys. Jam 12 lebih 10. 12 lebih 10. Jadi ini kalau kemarin itu sekitar jam 4 sebelum ditanda. Berarti 4 jam lagi ke 24 jam. Ini guys kita pakai baju show nih. Bisa aja. Jadi sekarang akan dibantu keluar. Hati-hati, banyak yang duduk di sini. Pilih-pilih kancing baju.
Ya. Ya, bantu ngeden nak, bantu ngeden. Tempelin. Nah. Ayo. Alhamdulillah. Itu keluar semua. Ini keluar Pak, keluar. Harus segini ternyata, makanya aku dari tadi nyariin sampai mana. Dalam segini. Dalam Keluar semua itu. Udah keluar semua. Di plasenta itu kalau udah keluar semua, jajannya bisa ini. Coba kita cek lagi. Nanti sudah setelah ini tuh udah aman. Kalau ada robek-robekan dikit, nempel itu bisa diantisipasi. Sampai segini masuknya. Paling bawah Pak, dan itu paling gede. Potulaturnya besar banget segini. Jadi aku ngupas kancingnya. Ya, ya. Oke. Alhamdulillah. Harus periksa lagi tapi ya. Itu kalau nggak keluar infeksi membusuk mati. Diometra biasanya kalau nggak diobatin bisa menyebabkan kematian. Di diometra itu rahimnya isinya nanas semua. Dan itu kayak hamil lagi dia gitu. Makanya lahirnya kemarin harusnya sesar berarti. Mungkin. Enggak juga. Soalnya bayinya kecil. Kalau bisa keluar. Kalau semisal ya nyangkut. Kita ketahuan di awal ngeredannya, kita tahu dia keluar gitu ketubannya, bisa kita tahu. Dia tidak ngasih tanda-tanda gelisah dan lain-lainnya. Mau makan dia aja, mau masih mau makan itu dikasih, nggak usah dia. Udah. Biasanya mah dimakan kalau dia ada anaknya ya. Iya maksudnya tapi ini dia Sudah lama. Ya, diracunnya. Ya gua kembar gimana? Lupa, lebih repot lagi kalau kembar berarti ada yang sumur sama satu. Ya mungkin kan? Gak mungkin. Kalau kembar gini aja udah kerabat dia. Karena itu masih gede banget perutnya. Enggak ya? Enggak. Seharusnya tapi kan kemarin nongol juga udah mati kok. Iya, ketahuan pecah ketubannya Pak. Itu yang penting dalam kelahiran. Udah keluar air banyak. Ini enggak kemarin katanya. Iya, kayak kering semuanya. Jadi ketubannya pecah, tapi gak ada yang keluar posisi itu. Yang bikin si anaknya tersedak tuh ya itu si air ketubannya nggak keluar. Coba sih. Kalau nggak dibantu gitu kemungkinan besar nggak lepas ya. Bisa lepas Pak. Lihat kondisi tadi gitu. Yang besar. Alhamdulillah. Terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu ya. Sampai Mel bisa kawin ya. Kalau gini tuh kosongnya habis berapa lama? Biasanya 40 hari itu masa pemulihannya. Harusnya rahimnya kalau emang ada sakit langsung tanya lebih lama sih bisa sampai 2 bulan. Habis itu baru 11 kemudian baru Boleh dibuahi lagi. bakal birahi. Jadi 3 bulan. Nunggu birahi berarti. Air susunya kan nggak jadi keluar, biarin aja udah hilang sendirinya. Ya, bakal ini kan dia nggak kerangsang ya, jadi hormon oksitosin atau hormon susunya nggak berjalan normal, dia akan hilang sendiri. Secara mental dia gimana? Kan itu sehari itu kayak stres gitu sih. Jadi tadi waktu kan ceritanya dia tuh melahirkan duduk Pak, sampai anaknya lahir dia nggak mau berdiri. Itu atau telepon udah dibantu anaknya dibalik dikit nggak ada respon, akhirnya aku minta jilatin ke Meli jilatin nggak bersih anaknya,
Habis itu aku minta coba Meli bangunin Tok, takutnya Meli sakit. Oh, di kondisi dia masih duduk, masih duduk. tapi dijelatin lagi. Minta coba Tok Meli diberdiriin, takutnya ada sakit di Melinya. Waktu ditepok langsung berdiri ternyata. Jadi Meli nggak sakit, Meli normal. Dia berdiri, lanjut jilatin, dan itu dia mulai agresif. Jadi habis dia berdiri, kita mau ambil anaknya nggak boleh, diserudutin, marah, jilatin terus anaknya. Terus itu kita berhasil tadi dipancing pakai tongkat, kita ambil anaknya, baru dia tenang. Jadi dia lihat itu, lihat bayinya ya? Lihat bayinya. Iya, iya. Ya udah. Nggak apa-apa. Ya, Mas. Ini tadi gitu-gitu mulu. Iya. Suruh mulu ya. Kalau doang nggak? Nggak terlalu bagus. Oh itu. Agresifnya Tapi masih. beda tekanannya sama orang lain sama tekanannya. Iya, iya, iya. Ya. Udah. Jadi kita bersihin aja dulu ya. Itu dibuang aja di situ atau gimana? Dibuangin. Dia langsung masuk. Semprot aja berarti. Dia emang itu sekarang. Berarti nggak bisa satu sama itu ya? Ya sementara di sini belum mau sampai seminggu atau beberapa hari. Seharian tadi gitu terus. Sama dekat nih, seruduk. Marah dia tahu ya? Marah. Protek. Lewat waktu bola juga gitu kan, habis beberapa jam langsung proteknya keluar dari pas lahiran, habis lahiran. Tapi ya ini dia nggak ada yang diprotekin sekarang. Mungkin yang ngerasa masih ada anaknya tetap protek. Kasian. Doain ya guys ya. Ya, semua pada nungguin sih kabar ini sebetulnya. Kita berduka, kita sakit hati, kita sedih. Ya, tapi ini kehidupan dan emang sekali lagi ya kita nanya-nanya para peternak juga, binatang apapun, mau kucing, anjing, sapi atau apapun itu, kelahiran pertama itu selalu berisiko ya. Ada yang tanpa risiko, ada yang lancar, tapi banyak juga yang risiko itu muncul apapun. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kehamilan kedua dan sebagainya ya. Sorry ya guys ya, kita terus selalu berusaha dan mengupdate apapun yang terjadi di sini. Oke, terima kasih ya, terima kasih ya semuanya. Yuk, sini sama.